Bapak Ibu dan anak-anak semua, marilah untuk memulai acara pada pagi hari ini. Cukup. Selanjutnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak ini, Bapak Kepala Sekolah SD Ngebel. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Ngebel. Yang kami hormati Pak Babin Katumas, Pak Agus. Yang saya sayangi dan saya cintai adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Ngebel. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat hadir melaksanakan kegiatan rangkaian MPLS pada pagi hari ini di halaman sekolah SD Ngebel. Bapak Basuki, di kepolisian saya menjabat sebagai Kanit Bimas Polsek Kasihan, didampingi Babin Katumas kami di Kelurahan Taman Desa yaitu Bapak Bagus, yang berhasil lagi di Bapak Ibu. Dalam hal ini kehadiran kami di sini adalah menindaklanjuti surat yang disampaikan dari sekolah kepolisian yang di Polsek Kasihan, dan memohon untuk Bapak Kapolsek berkenan hadir untuk bisa menyampaikan tentang polisi sahabat anak, tentang lalu lintas, tentang bullying dan biasa yang secara umum tugas beliau adalah hal-hal juga punya peran aktif dalam menciptakan keamanan dan keamanan, lebih khususnya terhadap diri sendiri masing-masing, ya, terhadap diri kita sendiri atau masing-masing pribadi. Kalau kita di lingkungan sekolah, ya di lingkungan sekolah. Kalau kita di rumah, di lingkungan keluarga, di tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kita tinggal. Sehubungan acara pagi hari ini adalah di sekolah, maka kita untuk mensosialisasikan adalah di lingkungan. Kenapa? Aman itu, rasa aman itu menjadi dambaan kita semuanya. S, patroli anak sekolah, itu fungsinya adalah untuk membentuk bisa untuk karakter anak, kedisiplinan. Berawal dari situ kita agar adik-adik bisa diajar kedewasaan dari mulai dini. Selain itu, dalam mencikapi untuk kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan ramah sekolah ramah anak, kita yang akhir-akhir ini muncul di lingkungan pendidikan khususnya di tingkat dasar adalah bullying, di perundungan atau bahasanya secara simpel adik-adik sering mengejek baik secara fisik, mencemooh, berbuat kasar terhadap rekan atau bahkan memalak, ya. Jadi kami berharap dalam menegakkan situasi kondisi dan keamanan khususnya dalam mengimplementasikan program sekolah ramah anak,
kita hindari tindakan-tindakan itu, ya. Khususnya adik-adik yang merasa badannya, fisiknya besar, jangan mengejek sama rekannya yang kondisinya kecil, pendek, kurus. Itu adalah bagian dari itu. Adik-adik di sekolah bawa aplikasi. Ya, dalam menggunakan HP silakan, karena kita awal pandemi sampai pasca pandemi kita dulu sempat melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan HP teknologi, baik daring maupun pakai Zoom atau pakai aplikasi. Jadi silakan dalam penggunaan HP alat komunikasi silakan disaring secara baik, karena HP adalah seperti dua mata pisau yang dua-duanya bisa berakibat baik dan buruk, tergantung adik-adik yang memanfaatkan menggunakan sarana dan prasarana HP dengan akses yang sudah sangat vulgar dan terbuka, baik komunikasi dalam keluarga, bahkan informasi sekecil apapun, informasi yang sesat apapun dari perkembangan akan pada saat itu yang kita terima. Jadi kan dalam penggunaan HP, baik pada saat belajar silakan nanti diminit, ya, diminit. Dan kalaupun nanti sudah di luar pelajaran ataupun di rumah, dibikin waktunya diminit penggunaan HP-nya, jangan sampai kebablasan. Karena selama ini, mohon maaf, kita semua merasakan bahwa penggunaan HP sudah kebablasan atau lepas kontrol. Itu kami berharap kita kerjasamanya Bapak Ibu guru, adik-adik, orang tua, peran serta kita semuanya adalah untuk bisa kita memanage bagaimana penggunaan alat komunikasi. Di antara orang tua yang jalan kaki, alhamdulillah menjadi sehat, ya, menjadi sehat, karena itu ada gerakan kita untuk olahraga, jadi juga menjaga kesehatan. Untuk yang diantar bapak ibunya, tentu kami berharap sehubungan dengan hiburan dan juga nanti dengan kegiatan materi tentang lalu lintas, ya. Jadi dalam hal ini kepolisian dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli secara nasional serentak di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan operasi patuh baju hujan, operasi patuh baju zebra 2024. Apa itu operasinya? Operasinya adalah menegakkan kedisiplinan bagi pengguna jalan, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan transportasi lainnya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi selama ini kalau kita evaluasi di Polres Bantul saja, dari Polres Bantul, tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia rata-rata dalam
hari 5. Jadi korban meninggal dunia rata-rata 5. Jadi dengan tingginya angka kecelakaan, maka secara nasional dievaluasi untuk dilaksanakan kegiatan operasi penertiban, kelengkapan sarana prasarana transportasi, khususnya kelengkapan baik kelengkapan pribadi, kelengkapan sarana prasarana yang menyangkut dengan kendaraan. Fungsinya bukan untuk Pak Polisi, ya, menggunakan helm itu bukan untuk Pak Polisi. Nah, untuk Pak Polisi, nenek polisi baru takut. Pak Polisi bukan takut kan gitu. Fungsinya helm adalah sebagai pelindung, pengaman terhadap diri kita sendiri agar terhindar dari tindakan yang mengakibatkan bagian daripada tubuh kita, khususnya kepala, terhindar dari benturan yang mengakibatkan kefatalan. Jadi bukan karena Pak Polisi adalah fungsinya adalah pengemban tugas untuk menegakkan aturan daripada undang-undang. Jadi kami harap adik-adik dengan bapak ibunya, dengan keluarga, kalaupun berkendara jangan lupa menggunakan helm. Jalan itu juga ada banyak rambu-rambu larangan, ya kan? Ada tanda-tanda dilarang parkir, dilarang kita untuk memutar balik, dilarang untuk kita melewati jalur itu, ya kan? Jadi rambu-rambunya adik-adik secara di kelas juga sudah bersama. Selain itu adik-adik dalam hal ini kami sampaikan untuk bisa menjadi pemahaman baik adik-adik maupun pada orang tua pada saat menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun untuk menghindari tindakan kecelakaan di jalan. Makanya adik-adik harus lengkap semuanya syarat-syaratnya, ya. Jadi menggunakan perlengkapan baik kendaraan bermotor maupun bermotor. Stop semua jurusan ya. Stop semua jurusan. Jadi stop semua jurusan. Tegak lurus ini baik dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, itu khususnya pengguna jalan harus berhenti, berhenti. Maksudnya karena di situ kalau pokoknya seperti di perempatan tidak ada trafiknya, ya. Taunya sinkronable, macet semuanya. Terus dari petugas kepolisian untuk mengurai biar jalan semua bisa jalan, maka Pak petugas dia berdiri tegak di tengah, yang intinya memberikan tanda isyarat bahwa semua jurusan harus berhenti dulu. Ya, ya, demikian ya, ini semua jurusan. Terus karena ini yang lebih padat dari kanan petugas, akan menjalankan yang arah dari kanan dulu, ya, arah dari kanan menjalankan. Ya, jadi tadi sudah diberhentikan karena kredit perempatan itu sebelah kanan sangat padat. Jadi terus biar sana tidak mengalami kemacetan panjang, prioritasnya dari kanan dijalankan, ya, dijalankan oleh petugas sehingga satu sisi sudah bisa jalan. Selanjutnya di sisi sebelah kiri petugas gantian melaksanakan. Ya, jadi terus gantian yang dari depan petugas
Nanti Kelas 2 petugasnya kelas 2 bergantian untuk melakukan penarikan agar kelas 2 semua kemacetan bisa tertangani. Terus untuk memperlambat, jadi pokoknya di depan sini adik-adik baru pulang sekolah bersama-sama nih. Nanti ada petugas yang di jalan sana memperlambat jalannya, atau bukan memberhentikan dulu ya, memberhentikan dari sebelah kanan juga. Itu petugas ini menyatakan bahwa memberitahu bahwa ini untuk arah tertentu untuk berhenti karena adik-adik mau lewat, mau nyebrang, ya kan? Jadi arah tertentu diberhentikan untuk adik-adik bisa menyeberang. Selanjutnya untuk memberi isyarat dari sebelah kanan petugas untuk dua berhenti sebelah kanan. Jadi arah yang dari pengguna jalan yang dari sebelah kanan petugas ini berhenti. Jadi di sini batasnya itu berhenti untuk tidak melanjutkan perjalanan. Terus yang dari arah sebelah kiri petugas. Jadi ada pengguna jalan yang sebelah kiri ini untuk berhenti karena di depan sini ada pengguna jalan yang lain untuk melewati. Indonesia tahun 2045 adalah Indonesia Emas. Jadi puncaknya ada nanti itulah generasi yang akan mengambil estafet dari kami ini Bapak Ibu guru untuk meneruskan menjadi pemimpin bangsa. Dalam hal ini dalam kegiatan MPLS hari ini kita berharap adik-adik bisa memahami dan mengerti apa itu bullying, apa itu kegiatan pengaturan lalu lintas, bagaimana kita mensikapinya, menjaga keamanan keterlibatan lingkungan, dan dalam hal ini penggunaan alat teknologi terutama alat komunikasi. Jangan sampai sekarang selain narkoba juga permainan online. Mungkin adik-adik yang siapa yang udah diplak online ini, main online. Nah, nanti dari pemerintah nanti sudah ada tim untuk menangani permainan online, baik itu judi online ataupun penipuan online, dan yang berdampak kepada, karena permainan online, judi online, penipuan online ini sudah meresahkan kita semuanya, baik di tingkat anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kita semuanya, gak memandang usia. Jadi kami berharap adik-adik yang suka bermain online, kami berharap untuk dikurangi, bahkan dihilangkan, karena nanti suatu saat atau suatu waktu dari pemerintah yang terkait, unsur-unsur yang terkait akan melakukan kegiatan sidak terhadap alat komunikasi masing-masing yang berindikasi melakukan kegiatan baik permainan online, judi online, dan penipuan online, untuk nomor kontak, nomor identitas daripada alat komunikasi sudah deteksi dari cyber, ya, dari cyber. Siapa namanya? Siapa? Adit. Adit, apa tanyanya apa? Kalau nggak sip naik motor, tangannya berdiri Mas Arif.
Mas Alif berdiri tanyanya. Hadap ini. Hadap sini. Terima kasih. Langsung sudah berani tanya. Jadi untuk bisa mendapatkan SIM surat izin mengemudi syaratnya yang pertama adalah syaratnya harus mempunyai identitas diri yaitu KTP. Kalau belum diterbitkan KTP berarti belum berhak untuk mendapatkan SIM. Sedangkan syarat untuk minimal mendapatkan identitas diri KTP minimal usia 17 tahun. Jadi usia 17 tahun baru bisa mendapatkan KTP. Selanjutnya dasar KTP itu untuk membuat SIM. Kenapa? Karena di pada usia itu adalah usia yang sudah dewasa. Kenapa? Untuk bisa mengontrol diri dan bisa mengantisipasi berpikir jernih. Kalau masih di bawah 17 tahun masih labil, pengennya emosinya yang dilibatkan. Seperti adik-adik, kami wanti-wanti adik-adik jangan sekali-sekali menggunakan kendaraan bermotor. Ya, karena adik-adik resikonya sangat fatal. Karena kondisi fisik adik-adik masih lemah. Kalaupun nanti cedera, terjatuh, bahkan nanti luka parah, yang nanggung siapa? Yang nanggung orang tuanya. Kalaupun nanti terjadi kecelakaan, tanggung bully. Jadi dari kepolisian dan pemerintah sudah menanggung adik-adik yang mengendarai kendaraan bermotor sudah memenuhi syarat menggunakan identitas SIM-nya.